Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami, siapkan hati kami agar kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu kemarin tema cerita kita tentang apa? Tentang ketidakadilan. Nah, sekarang temanya juga masih sama, ketidakadilan. Oke, nah kakak mau cerita ya. Ada seorang Pak Tani. Dia mempunyai kebun anggur yang sangat bagus. Dan ada seorang raja. Seorang raja ini menginginkan kebun anggur Pak Tani itu. Tetapi Pak Tani itu tidak mau menjualnya kepada raja, karena itu adalah harta pusaka keluarganya, atau itu adalah warisan keluarga. Jadi dia tidak mau menjualnya. Adik-adik tahu nggak siapa nama Pak Tani itu di Alkitab? Ayo, siapa? Nah, kalau tahu namanya adalah Nabot. Nama rajanya siapa? Ahab. Nah, adik-adik, ketika Ahab menginginkan kebun anggurnya Nabot dan Nabot tidak memberikannya, hatinya Raja Ahab kesal sekali. Dia murung. Nah, adik-adik, dia merasa kecewa. Raja Ahab mempunyai istri, namanya siapa? Namanya Isabel. Dia melihat tingkahnya Ahab dan dia bertanya, "Kamu kenapa raja? Kenapa kamu seperti itu?" Dan Ahab mengatakan, "Saya menginginkan kebun anggur Nabot, tapi Nabot tidak mau menjualnya kepada saya." Nah, adik-adik, bagaimana respon istrinya? Respon istrinya memiliki niat yang jahat. Dia memiliki hati yang licik. Dia mengatakan seperti ini kepada Ahab, "Tuanku Raja Ahab, mengapa kamu cemberut? Bukankah kamu seorang raja? Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memperolehnya." Nah, Raja Ahab hanya pasrah saja kepada istrinya dan dia hanya berdiam diri. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh istrinya Ahab, Isabel? Istrinya Ahab menulis sebuah surat kepada penatua-penatua, dan isi surat itu supaya Nabot difitnah. Nah, dia menulis sebuah surat dengan memberikan cap kerajaan, seolah-olah bahwa surat itu dari Raja Ahab. Ternyata yang buat surat itu siapa? Isabel. Dia memfitnah supaya Nabot itu difitnah dan dia dilempari dengan batu. Dia menulis surat itu kepada tua-tua kerajaan. Nah, akhirnya adik-adik, para tua-tua kerajaan pun melakukan apa yang ada dalam surat itu. Akhirnya karena Nabot difitnah, dikatakan di situ Nabot itu telah menghina Allah dan juga menghina raja. Hukumannya harus dihukum mati dan dilempari dengan batu. Akhirnya Nabot dilempari dengan batu sampai dia mati. Nah, adik-adik, ketika Nabot mati, maka Raja Ahab mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mendapatkan kebun anggur Nabot. Adik-adik, ketidakadilan yang diterima siapa di cerita ini? Ketidakadilan yang
diterima oleh Nabot. Dia menerima ketidakadilan dari kerajaan, dari Isabel. Karena apa? Dia tidak melakukan hal tersebut, tetapi ia difitnah. Bagaimana dengan kita adik-adik? Ketika kita diperlakukan tidak adil, bagaimana dengan perasaan kita? Kita harus tetap percaya dan sabar, dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan dicontoh sikapnya Isabel. Isabel yang licik, dan dia melakukan apapun untuk mendapatkan yang dia inginkan dan suaminya inginkan. Kita bisa belajar dari cerita ini bahwa kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap orang lain. Kita harus berbuat jujur kepada orang lain. Kita harus bersikap adil kepada orang lain. Kalau memang itu bukan milik kita, jangan kita ambil. Kalau memang itu punya orang lain, kita hargai dengan apa yang punya orang lain. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Semoga kita dalam kehidupan sehari-hari bisa berbuat adil dengan sesama kita ya. Kita tutup ceritanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa berbuat adil terhadap sesama kami Tuhan. Jikalau kami menginginkan sesuatu, tapi Tuhan, jikalau itu bukan kepunyaan kami bisa menghargai hak milik orang lain, dan kami bisa bersikap adil dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, amin.